Hasil pembakaran sampah itu dia menimbulkan limbah lain yaitu emisi. Itu juga disusun berdasarkan golongannya. Itu adalah satu molekul yang sangat besar yang merupakan gabungan dari molekul-molekul. Let's go, jam. Hai Sobat Kemi, di episode kali ini aku Muhammad Raden Hasrian Putra akan menemani kalian di podcast EtnoChem Official, channel pembelajaran kimia yang menarik dan seru pastinya. Kalian masih pada semangat belajar kimia kan? Tapi sebelum ke topiknya, mari kita sapa dulu narasumber yang ada di samping aku. Halo Bu Mega. Halo Kak. Gimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kakak gimana? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Di episode kemarin nih Bu, kita sudah ngobrol mengenai prinsip kimia hijau. Yang ternyata itu rendang itu juga masuk loh Bu, prinsipnya aja itu tadi. Nah, kalau teman-teman ada yang lupa bisa diklik di link di sini ya. Dan jangan lupa komen. Untuk kali ini kita akan membahas kegiatan sehari-hari yang tidak sesuai dengan prinsip kimia hijau. Oke. Salah satu contohnya yaitu membakar sampah di ruang terbuka. Iya, kemarin juga saya sempat baca beritanya ada salah satu daerah di Kabupaten Malang gitu karena dia melakukan pembakaran sampah ya, jadinya malah kebakaran itu rumahnya. Iya Bu, saya kemarin juga melihat Bu, ada 3 ruko itu ludes loh Bu terbakar Iya. pembakaran sampah plastik. Iya, jadi memang membakar sampah ini sebagian orang itu menganggap itu hal sepele, tapi sebenarnya pembakar sampah itu cukup berbahaya loh Kak. Ya, tadi contohnya tadi kan ada ruko yang terbakar karena bakar sampah. Tapi kalau kita tinjau lagi secara saintifik ya, secara sains, secara kimia, nah tindakan pembakaran sampah itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kimia hijau yang akan kita bahas Kak. Tapi sebelum itu mari kita nonton video yang satu ini. Oke. Aduh, bawa apa ini Bu? Itu kayaknya tetangga sebelah lagi bakar sampah deh. Aduh, mana sore-sore mau maghrib, bisa-bisanya bakar sampah. Pak Siregar, ini udah sore-sore loh, kok masih bakar-bakar sampah sih? Oh Pak Budiono, iya Pak, ini soalnya sampah di rumah saya lagi numpuk. Waduh Pak, tapi baunya sampai ke rumah saya loh, bayi saya jadi nggak nyaman. Aduh, ini asap apa sih? Bikin batu-batu aja. Iya nih, mana mengganggu pandangan, bikin pedih mata lagi. Padahal mau nendang loh bola aku. Iya loh, ganggu aja. Ayo dah pulang, ganggu aja ini asap. Ya terserah saya, ini kan sampah-sampah saya, rumah-rumah saya, kok Anda yang repot? Ya nggak gitu Pak, tapi kan ini emang asapnya itu mengganggu. Kan bisa gitu bayar petugas buat ngurus sampah. Duitnya dari mana? Aduh, ya udah deh Pak. Ini ada 50.000 buat Bapak, tapi itu tolong matiin apinya. Nah, uang ini bisa buat bayar petugas buat ngurus sampah. Nah, gini kan enak, sama-sama untung. Aduh, tetangga sebelah ini emang bandel banget dah. Biarin aja dah, udah males. Lagian ini juga kontrakan mau habis. Pindah dari sini aja deh, nggak nyaman. Berita terkini, 2 rumah terbakar diduga karena sering membakar sampah yang apinya menjalar dan terjadi kebakaran. Dari kejadian tersebut, ada korban yang bernama Bapak Siregar dan sedang dirawat di rumah sakit. Gimana nih teman-teman menurut kalian kebiasaan yang satu itu tadi? Bapak Siregar tadi itu ngotot loh untuk membakar sampah sampai-sampai membahayakan dirinya. Nah, kalau kita lihat tadi yang katanya Bu Mega tadi kan membakar sampah itu tidak sesuai dengan prinsip kimia hijau ya Bu? Iya, Ini bisa dijelaskan Bu, di bagian yang mana sih yang tidak sesuai dengan prinsip kimia hijaunya itu? Nah, kalau tadi kita lihat di video tadi ya, kita melihat bahwa pembakaran sampah itu tadi kan menyebabkan berbagai macam kerugian ya, entah itu ke lingkungan maupun ke orangnya langsung. Ada yang batuk-batuk, pernafasannya, terus kemudian penglihatannya juga kabur karena ada asapnya, terus kemudian baunya tidak sedap dan lain-lainnya. Mungkin teman-teman bisa menganalisis lagi apa akibat dari pembakaran sampah. Tapi di sini kita mau fokus
ke kimia hijau ya Kak, yang tidak sesuai dengan prinsip kimia hijau. Nah, kalau kita kaji, kita lihat dari fenomena tadi, pembakaran sampah itu kurang pembakaran sampah plastik tadi itu kurang tepat atau tidak sesuai dengan prinsip kimia hijau yang nomor 1 deh saya kira Kak. Karena sebenarnya begini, kan membakar sampah itu pengennya Pak Siregar itu biar sampahnya itu berkurang, limbahnya hilang gitu. Tapi dia tidak sadar bahwa dari hasil pembakaran sampah itu dia menimbulkan limbah lain, yaitu emisi gas-gas yang dihasilkan tadi ya. Emisi apa itu? Ya bisa jadi CO2 atau juga CO. Kalau dia pembakarannya sempurna ya CO2, tapi kalau dia tidak sempurna ya CO. Dimana kalau dalam konsentrasi besar, kedua zat ini kan bisa menimbulkan sesuatu yang berbahaya bagi lingkungan dan juga manusia, seperti itu. Makanya sampah itu baiknya diolah saja, jangan dibakar sembarangan gitu kan, ada TPA ya Kak ya. Nah, kalau gitu selain dampak yang ada di video tadi, dampak lainnya itu yang merugikan juga bagi kesehatan mungkin dan juga untuk lingkungan itu apa lagi? Tadi ya yang tidak sesuai dengan prinsip hijau ya. Sesuai dengan prinsip. Selain dampak yang ditunjukkan dari video tadi, pastinya yang seperti yang saya sebutkan ya, pasti dalam pembakaran sampah tadi kan kita ada yang namanya emisi ya, emisi gas yang dihasilkan dari pembakaran sampah, yaitu gas bisa jadi CO2, bisa jadi CO. Dan menurut OWB ya, pembakaran gas emisi hasil pembakaran plastik itu memberikan kontribusi emisi terbesar kedua setelah sampah organik. Jadi jumlahnya itu kalau nggak salah sekitar mencapai 53.000 sekian ton gitu loh Kak, tepatnya. Iya, banyak juga. Jadi memang emisi itu juga kan mengganggu lingkungan. Kenapa? Karena nanti CO2 dan CO itu menjadi gas efek rumah kaca, sehingga nanti akan global warming, menyebabkan perubahan iklim. Nah, itu oleh Pak Siregar tadi tidak dipikir sampai sejauh situ Kak, betul kan? Ya. Terus kemudian yang kedua, selain bisa menyebabkan global warming atau perubahan iklim ya, adanya pembakaran sampah tadi juga melepaskan zat-zat berbahaya ya. Selain CO2 dan CO ya, bisa jadi ada pelepasan zat-zat berbahaya lain seperti hidrokarbon yang aromatik, yang polisiklik itu ya, dari pembakaran sampah tadi itu, yang plastik sangat mungkin muncul saat membakar sampah. Nah, nantinya itu mungkin terhirup gitu ya, beberapa yang menjadi gas itu terhirup nanti menjadi karsinogen Kak di dalam tubuh kita. Apa itu karsinogen? Nah, karsinogenik itu adalah zat yang memicu timbulnya kanker. Nah, sampai sana loh Kak. Kanker juga ya? Ini ya. Nah, jadi jangan sembarangan gitu membakar sampah. Lalu dari situ kan kita bisa lihat ya, dari tadi selain ke lingkungan dampaknya juga ke kesehatan kita juga, entah itu kita menghirup CO-nya, CO2-nya atau zat-zat lain yang mungkin karsinogen Kak. Jadi hati-hati seperti itu. Ternyata banyak juga ya Bu, ada dampak buat lingkungan juga buat kesehatan kita. Bisa nggak sih Bu kita tinjau lebih dalam ini terkait pembakaran sampah plastik itu, mungkin unsur-unsurnya yang terlibat gitu Bu? Oke. Kita kan orang kimia ya, harus dilihat dari sisi kimianya. Oke, sebelum kita belajar tentang unsur-unsur saja yang terlibat dalam pembakaran plastik, baiknya teman-teman ini saya jelaskan dulu sedikit ya tentang apa itu unsur ya. Apa itu unsurnya? Jadi unsur itu adalah satu materi yang itu dia sangat sederhana ya, sangat sederhana dan tidak dapat dibagi lagi menjadi kimia biasa. Nah, sebenarnya sama dengan hampir unsur itu, kalau kita lihat lagi secara kecil lagi ada yang namanya atom ya. Atom lebih kecil lagi Kak, cuman atom ini nanti di dalamnya ada elektron, neutron, proton seperti itu. Tapi kita fokus dulu ke unsur ya, karena kita mau belajar tentang unsur-unsur kimia. Nah, itu unsur-unsur kimia itu adalah
yang seperti itu tadi. Nah, kalau kita belajar di kimia, unsur-unsur kimia itu ditata sedemikian rupa menjadi sesuatu yang berpola di dalam sistem periodik unsur atau tabel periodik unsur. Pasti sudah pernah tahu dong Mas Deva, orang kimia seperti ini ya. Tapi ini medianya mungkin masih tidak seperti SPU yang di internet kan ada warna-warnanya ya, dan itu di warna juga ada maksudnya, tapi di sini adalah salah satu karya teman kita ya. Nah, tapi nggak apa-apa, ini untuk model saja. Jadi sistem periodik unsur itu kalau sekarang total di dunia ini so far itu ada total 118 unsur yang ditemukan oleh manusia, baik itu unsur alami maupun buatan, Kak. Jangan salah, manusia sekarang sudah canggih, dia bisa membuat unsur sendiri. Iya, membuat unsur sendiri dengan teknologi sedemikian rupa. Sehingga kalau kita lihat ya di sini ya, nah ini tuh biasanya yang di bawah sini nih, yang putih-putih nih, ini unsur buatan manusia biasanya. Nanti teman-teman ya mungkin bisa melihat SPU-nya di rumah ya. Nah, ada beberapa unsur yang tidak alamiah alias buatan, dibuat di laboratorium. Nah, SPU ini ada maksudnya, Kak, disusun seperti ini. Kenapa SPU ini disusun seperti ini? Agar kita mudah dalam belajar kimia. Bayangkan ya, dulu ada 118, kalau tidak disusun seperti ini ya kita agak susah juga ya. Ya, dan sistem periodik unsur yang seperti ini atau SPU itu disusun seperti ini itu oleh Mendeley. Ya, ini oleh Mendeley ya, salah satu ilmuwan kimia yang terkenal sekali di bidang kimia. Tapi kalau teman-teman mau membaca tentang bagaimana SPU itu disusun, sejarahnya dari awal sampai akhir, boleh banget, karena sejarah penyusunan SPU itu dulu sangat panjang, Kak. Jadi iya betul, sangat menarik. Jadi nggak setahun 2 tahun, Kak, tapi puluhan tahun ya, dari berbagai macam ilmuwan itu bergantian satu dengan yang lain mempropos atau mengusulkan SPU mana yang enak untuk dipelajari, dari lambangnya, dari warnanya, dari susunan. Ini kan susunannya kayak ya tabel begini ya, Kak ya. Dulu ada tuh SPU yang begini, yang apa namanya? Kayak spiral. Ya, kayak obatnya seperti itu ada. Terus ada yang juga yang segitiga gitu. Teman-teman di rumah bisa banget untuk membrowsing mandiri untuk belajar bagaimana SPU ini, sampai yang akhirnya sekarang yang paling mutakhir adalah memakai model yang disusun oleh Mendeley. Nah, SPU itu juga disusun berdasarkan golongannya, Kak. Jadi kalau misalkan SPU ini dalam ini kan namanya, kalau di dalam sistem periodik unsur dari atas ke bawah ini namanya satu golongan. Nah, kalau di dalam row-nya yang seperti ini, yang dalam satu garis row ini, satu lurus ini, itu namanya adalah periode. Ya, mungkin teman-teman nanti bisa melihat di SPU-nya atau mungkin di atas di sini ada gitu ya, mana yang golongan, mana yang periode. Nah, ini disusun seperti itu ada maksudnya, Kak, karena untuk memudahkan kita belajar sekali lagi, dan biasanya unsur-unsur yang dalam satu golongan seperti ini itu sifatnya mirip. Ada kemiripan sifat. Iya, betul. Yang lain. Iya, sama kayak manusia, Kak. Kalau misalkan golongan tertentu pasti dia punya hobi mirip, atau dia punya kesukaan olahraga yang sama, atau punya concern terhadap sesuatu yang sama, makanya ini golongan-golongan tertentu. Nah, karena dia punya visi misi yang sama dengan unsur kimia, dalam satu golongan itu bisa dipastikan sifat-sifatnya banyak yang mirip, seperti itu ya. Hebat loh, Kak, yang menemukan ini ya. Kemudian di dalam SPU itu kan tersusun dari atom-atom ya, Kak. Unsur-unsur ya, Kak, berbagai macam unsur. Nah, teman-teman juga harus tahu di dalam unsur yang di dalam tabel periodik ini itu akan ada macam-macam, mulai dari hidrogen sampai organeson. Nah, ini diberi lambang, teman-teman. Jadi setiap unsur itu diberi lambang tertentu sehingga kita bisa mengingatnya dengan baik atau mempelajarinya dengan baik. Contohnya seperti ini. Nitrogen itu kan ada di udara ini, ada ya. Unsur nitrogen itu lambang unsurnya N. Iya, Bu. Ya.
hidrogen lambang unsurnya itu H. Zaman dulu hidrogen itu lambang unsurnya kalau di model SPU yang zaman dulu bukan H, Kak. Bukan ham. Bukan, dia kalau nggak salah matahari gitu, karena dia karena lambang unsurnya itu matahari, karena dia ditemukan pertama kali di matahari gitu katanya, seperti itu ya. Nah, tapi ini kita kembali lagi ke nitrogen tadi ya, lambang unsurnya N. Nitrogen N. Terus ada juga unsur yang namanya nikel. Pasti teman-teman tahu dong, kita beberapa hari lalu ya, beberapa waktu yang lalu nikel itu sangat viral ya di negara kita ya. Nah, nikel itu lambang unsurnya Ni. Iya, Bu. Nah, satu nitrogen, satu nikel, sama-sama awalannya N ya. Ya. Tahu nggak kenapa yang nitrogen itu N, yang nikel itu Ni? Kenapa dilambangkan seperti itu, Kak? Ini, Bu. Setahu saya itu yang ditemukan terlebih dahulu itu nikel, tapi masih belum diakui sebagai unsur. Itu kalau nggak salah tahun berapa ya? 1754 kan nggak salah. Nah, kemudian yang nitrogen itu ditemukannya pada tahun 1760 dan diakui pada tahun 1772. Sedangkan nikelnya itu baru diakui itu pada tahun 1775. Jadinya nitrogen ini diakui terlebih dahulu, terus kemudian disimpulkan bahwa lambang unsurnya itu N gitu, Bu. Sedangkan yang nikel ini karena N itu sudah dipakai sama nitrogen, makanya digunakanlah huruf kedua dari nikel yaitu I, Bu. Jadinya Ni. Ya, betul sekali. Jadi teman-teman dalam memberikan lambang unsur itu tidak sembarangan, ada aturannya. Jadi memang selama ini lambang unsur itu diberikan sesuai dengan nama unsurnya, alfabet yang pertama, tapi ketika alfabet pertama itu sudah digunakan oleh unsur yang sudah ditemukan dan ditetapkan sebelumnya, maka tidak boleh lagi digunakan, tapi harus ditambah huruf setelahnya, atau kalau setelahnya sudah ada lagi, harus setelahnya lagi, seperti itu. Mungkin teman-teman nanti bisa mengeksplor lewat literatur lain ya. Nah, selain lambang unsur yang menurut alfabet tadi ya, ada alfabetisnya tadi, di dalam SPU itu juga ada yang namanya nomor massa dan nomor atom. Nah, ingat Kak, dalam SPU ini kan disusun berdasarkan urutan nomor atomnya. Dia berurutan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya ya. Ya kan? Sampai 18, sampai 118 ya, sorry. Nah, itu adalah nomor atom. Terus ada juga yang namanya nomor massa. Nah, itu menggambarkan masanya dari atom tersebut. Nah, biasanya ada ciri-cirinya antara nomor atom dan nomor massa dari suatu unsur itu ada cirinya. Nomor massa selalu lebih besar daripada nomor atom. Ya, iya, begitu. Nah, itu Kak sekilas tentang unsur dan sistem periodik unsur yang mungkin teman-teman harus belajar lagi. Tadi kan Ibu ini udah membahas terkait unsur dan juga tabel periodik. Nah, unsur-unsur apa sih Bu yang terlibat dalam pembakaran sampah plastiknya Bapak Siregar tadi? Iya, jadi lupa ya membahas itu. Saking asiknya tentang SPU. Jadi gini teman-teman, sebelum teman-teman belajar tentang unsur-unsur apa saja yang ada di dalam plastik, pembakaran plastik yang terlibat itu apa saja, saya ingin menjelaskan dulu nih tentang hal yang tidak kalah penting sebelum kita masuk ke jenjang berikutnya agar teman-teman tuh lebih paham. Ya, yaitu tentang atom ya Kak ya. Tadi kan sudah unsur sudah tahu ya. Tadi sudah saya singgung juga sedikit tentang atom. Nah, atom sendiri itu kalau boleh saya ulang itu, atom itu adalah partikel terkecil ya. Nah, partikel terkecil yang tersusun atas elektron, proton, neutron ya. Itu partikel yang sangat kecil, dia itu ada neutron, proton dan elektron. Nah, kemudian atom-atom tersebut akan berikatan atau berinteraksi ya, atau berikatan satu dengan yang lain akan membentuk molekul. Nah, molekul sendiri itu apa Kak? Tahu nggak? Molekul itu kumpulan paling sedikit 2 atom atau lebih yang disusun dengan ketentuan tertentu yang disatukan oleh kekuatan kimia, bukan? Ya, betul, kekuatan kimia atau ikatan kimia. Ya, betul. Nah, itu molekul itu seperti itu ya. Dan molekul sendiri itu ada 2 jenis, ada molekul unsur, ada yang molekul senyawa. Nah, kalau molekul unsur itu gabungan dari 2 atom yang atau lebih yang tersusun yang atomnya itu sama gitu Kak.
Molekul unsur itu seperti itu. Misalkan begini, oksigen, rumus kimianya kan O2 ya. Nah, itu namanya molekul unsur. Nah, sama. Karena oksigen kan O-nya 2, tapi sama-sama oksigen. Nah, itu disebut namanya molekul unsur. Kemudian ozon yang melapisi atmosfer kita, itu kan rumus kimianya O3. Ya. O3 itu dia O-nya ada 3, tapi dia kan sama-sama O ya. Makanya molekulnya itu disebut molekul unsur karena dia terdiri dari unsur yang sama. Nah, tapi kalau molekul senyawa berarti gimana? Kalau tadi sama, kalau molekul senyawa berarti Yang berbeda, unsurnya itu ada yang berbeda. ya, unsur penyusunnya harus berbeda. Maksudnya atom-atom yang berikatan itu unsurnya harus berbeda. Ya, contoh sederhana apa ya? Contoh sederhana itu asam klorida. Asam klorida itu asam yang ada di lambung kita. Pernah kan kakak pasti pernah dengar tentang penyakit asam lambung ya? Nah, itu sebenarnya adalah kadar HCl atau asam klorida di dalam lambung kita itu yang meningkat konsentrasinya atau jumlahnya ya. Nah, HCl atau asam klorida itu tersusun dari hidrogen dan klorin. Nah, dia hidrogen HCl ya. Hidrogen dan klorin itu bersenyawa menjadi satu senyawa menjadi asam klorida. Nah, ini namanya molekul senyawa, Kak. Nah, kemudian ada lagi misalkan ya yang paling dekat dengan kita H2O air ya. H2O itu juga molekul senyawa karena dia terbentuk dari lebih dari minimal 2 atom yang berbeda jenis. Seperti itu, Kak. Paham ya sekarang ya antara molekul dan senyawa, unsur dan juga atom ya. Kalau teman-teman masih bingung, teman-teman boleh mengeksplor lagi buku panduannya ya. Itu gitu unsur-unsur apa sih yang terlibat di dalam pembakaran sampah plastik tadi? Kalau kita tinjau unsur-unsur apa saja yang terlibat dari sampah plastik, sebenarnya seperti yang saya katakan bahwa sebenarnya pembakaran sampah plastik itu cukup kompleks karena plastik itu merupakan polimer ya. Polimer itu apa? Polimer itu adalah suatu molekul yang sangat besar yang merupakan gabungan dari molekul-molekul sederhana yang dia bergabung menjadi satu dengan ikatan tertentu dan panjang, tersusun terus-menerus dan panjang menjadilah polimer. Tapi karena teman-teman di sini masih belum belum waktunya belajar polimer, tapi tidak apa-apa, kita belajar tentang atom-atom atau molekul-molekul atau unsur-unsur yang menyusunnya ya. Kalau polimer tadi kita breakdown, kita sederhanakan menjadi, kita lihat dari monomernya. Monomer namanya mono ya. Mono itu satu ya. Monomer itu adalah molekul dasar yang menyusun polimer tadi apa, maka kita akan tahu molekul apa itu. Misalkan saya beri contoh plastik itu kan macam-macam ya Kak ya. Plastik polietilen. Nah, kalau teman-teman membeli plastik, coba sekarang makanan teman-teman atau kemasan makanan teman-teman itu dilihat kan ada yang PE, PP ya kayak gitu ya. Terus kemudian PC gitu ya. Ada itu tergantung monomer penyusunnya. Kalau PP berarti polipropilen. Kalau PE polietilen. Jadi kalau polietilen berarti monomernya etilena kayak gitu. Kalau polipropilen berarti monomernya propilen. Pasti teman-teman tahu dong apa itu propilen etilen karena itu salah satu senyawa kimia sederhana yaitu hidrokarbon. Nah, hidrokarbon sendiri itu tersusun dari karbon, hidrogen dan oksigen ya, muter-muter di situ aja. Jadi dalam pembakaran sampah tadi atom-atom atau unsur-unsur yang terlibat dalam pembakaran ya kalau nggak karbon, hidrogen ya oksigen Kak. Kalau itu untuk reaksi yang terjadi di pembakaran sampah plastiknya itu gimana? Reaksi kimia itu sendiri adalah perubahan materi atau perubahan spesies kimia, kekekalan massa. Terus ada juga hukum perbandingan formula. Itu adalah reakan. Kalau yang di sebelah kanan tanda panah